Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatus Safriana. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya mengambil jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi, produksi, komunikasi, dan transportasi. Alasan saya mengambil tema perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi adalah agar semua masyarakat tidak sampai buta teknologi. Karena teknologi di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Jadi masyarakat bisa mengetahui teknologi-teknologi yang terbaru. Teknologi sendiri adalah sebuah sarana atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan oleh semua manusia. Tujuannya adalah agar semua manusia lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan barang yang ia perlukan. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas teknologi dari produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang kita bahas pertama adalah teknologi produksi. Teknologi produksi adalah sebuah alat atau prasarana yang digunakan untuk menghasilkan sebuah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh seluruh manusia. Teknologi produksi yang kita bahas adalah sandang dan pangan. Sandang yang berarti adalah pakaian dan pangan adalah makanan yang sehari-hari dikonsumsi oleh manusia. Sandang adalah pakaian yang digunakan oleh manusia sebagai makhluk berbudaya. Pakaian yang digunakan untuk melindungi manusia dari panas dan dingin. Teknologi semakin maju, fungsi dari pakaian sendiri berubah, yakni sebagai kenyamanan sesuai dengan jenis-jenis yang diperlukan. Seperti pakaian pesta, pakaian kerja, pakaian tidur, dan pakaian rumah, dan sebagainya. Yang kedua adalah teknologi produksi pangan. Pangan adalah pokok utama dari kelangsungan hidup umat manusia, karena manusia membutuhkan zat-zat dan gizi bagi tubuhnya. Perkembangan teknologi ini membuat produksi pangan semakin hari semakin meningkat. Jumlah pasokan pangan semakin banyak karena penduduk semakin hari juga semakin bertambah. Jadi, adanya teknologi produksi pangan ini adalah untuk meningkatkan produksi pangan. Jumlah makanan yang semakin hari semakin banyak. Dulu, ketika membajak sawah menggunakan kerbau, tapi saat ini menggunakan mesin. Dikarenakan agar lebih cepat memproduksi makanan lebih banyak setiap harinya. Setelah membahas teknologi produksi, kali ini kita akan membahas teknologi komunikasi. Komunikasi adalah penerimaan pesan. Komunikasi berupa langsung dan tidak langsung. Komunikasi secara langsung adalah berbicara dengan orang di sekitar kita. Tapi komunikasi secara tidak langsung, kita bisa berkomunikasi dengan orang dengan menggunakan alat. Di Indonesia, alat komunikasi semakin hari semakin meningkat. Contohnya pada alat komunikasi tidak langsung. Dulu, ketika kita ingin berkomunikasi dengan saudara jauh, kita menggunakan surat atau telepon umum. Tapi pada saat ini, kita bisa mengetahui mereka, melihat wajah mereka dengan digunakan saat ini adalah WhatsApp. WhatsApp adalah alat komunikasi utama yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk menghubungi atau menanyakan kabar dari teman-teman, saudara yang rumahnya tentang teknologi komunikasi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang perkembangan teknologi transportasi. Transportasi adalah sarana perhubungan. Sarana ini digunakan untuk mempermudah sampai kepada tempat tujuan.
Sarana ini digunakan untuk mengangkut orang maupun barang. Semakin hari, sarana ini semakin maju. Dahulu, keterbatasan jumlah orang atau barang, bahkan waktu juga sangat terbatas. Sekarang, dengan begitu cepat kita sampai kepada tujuan yang kita tuju. Dengan kapasitas orang yang banyak. Macam transportasi ada 3. Transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi darat dibagi menjadi 2, transportasi mesin dan tidak mesin. Tidak mesin adalah transportasi yang digunakan sejak zaman dahulu, seperti sepeda ontel, becak, dan lain sebagainya. Transportasi yang bermesin seperti sepeda motor, mobil, bis, dan lain sebagainya. Kedua adalah transportasi laut. Transportasi laut juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu transportasi yang bermesin dan tidak bermesin. Yang tidak bermesin seperti kapal dayung, kapal layar, dan yang bermesin seperti kapal laut. Kapal laut juga ada 2 macam, berukuran besar dan berukuran kecil. Yang ketiga yaitu transportasi udara. Transportasi udara adanya hanya di kota-kota besar yang menggunakan pesawat, helikopter, dan lain sebagainya. Transportasi udara budgetnya lebih mahal daripada angkutan-angkutan yang lain. Nah, kita sudah selesai menjelaskan tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih apabila ada salah kata. Saya, Fadilatus Safriana, mengucapkan mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.